Yang pertama adalah perintah. Kemudian larangan. Kemudian doa, permohonan. Kemudian istifham, pertanyaan. Kemudian al-ardu, ini tawaran ya. Tawaran. Al-hadu pun sama, tawaran dengan lembut ya. Tamanni, ini pengandai-andaian. Ar-roja, ini adalah harapan. Wa yashtaratu fi au an-nasibati an takuna bima'na illa au takuna bima'na ila ya. Disyaratkan pada au yang menasabkan ia dengan makna illa atau dengan makna ila. Baik, mungkin supaya lebih mudah kita pakai contoh ya. Contoh kalimat jawab syarat dengan fa, waw dan au seperti apa? Misalnya waw ya. Jadi waw, fa dan au menjadi amil yang menasabkan dengan syarat kalimatnya harus kalimat jawab syarat. Contohnya gimana? Contohnya yang waw misalnya kita mengatakan kepada seseorang la'allaka tazuruna wa nashkuruka ya. Semoga engkau bisa mengunjungi kami. Wa nashkuruka artinya apa? Kalau engkau mengunjungi kami ya, kami akan berterima kasih ya, dan kami akan berterima kasih. Ini contoh waw yang beramal menasabkan karena dia bentuk kalimat jawab syarat. Kemudian fa ya. Fa misalnya kita pakai yang tamani. Kan tadi katanya 1 dari 8 bentuk talab ya. Salah satunya tamani. Misalnya kita mengatakan ya laita limalan fa ahujja minhu ya. Seandainya saya punya harta ya, fa ahujja minhu, maka saya akan pergi haji dari uang tersebut ya. Maka di sini fa-nya adalah apa? Sebab akibat. Kalau punya harta, maka saya akan gunakan tersebut untuk haji. Nah, ini beramal dengan menasabkan fi'il mudhari. Nah, kemudian kalau au tadi dikatakan au itu syaratnya maknanya illa atau ila. Seperti tadi yang Anda sebutkan, laqtulannal kafira au yuslima. Ya. Artinya apa? Saya benar-benar akan membunuh orang kafir sampai dia muslim. Ya, ila an yuslima. Kayak gitu maksudnya. Jadi maknanya au di situ adalah ila. Jadi ada batasannya. Dia akan terus membunuh orang kafir sampai orang kafir tersebut itu menjadi muslim. Itu maksud perkataan beliau yang mengatakan bahwasanya au itu maknanya harus makna illa atau ila ya. Nah, baik. Kita lanjutkan sedikit lagi ya Nanggung. Sampai taib. Ammal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma ila akhir ma dzakara wa hiya la qismaini. Al-qismul awwalu ma yajzimu fi'lan wahidan wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lam talabi wa la allati lit talabi wa talabu yajma'ul amra wan nahya wa du'a. Adapun perkataan beliau amil yang menjazmkan 18 yaitu lam dan lamma sampai akhir yang beliau sebutkan itu terbagi menjadi 2. Ya, kelompok yang pertama apa yang menjazmkan satu fiil saja yaitu lam, lamma, alam, alamma, lam talab dan la yang juga untuk talab. Dan talab itu yang dimaksud dengan talab menghimpun ya perintah, larangan dan permohonan. Jadi dari 18 fiil amil fiil dari 18 amil yang menjazmkan fiil mudhari itu ada 6. Ada 6 yang menjazmkan hanya satu fiil saja yaitu lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wa du'ai, wala finahi wa du'ai ya. Ada 6. Adapun selebihnya in, ma, man sampai yang terakhir itu menjazmkan 2 fi'il mudhari. Wal qismu tsani ma yajzimu fi'laini wa hiya baqiyatul jawazimi. Dan kelompok yang kedua apa yang menjazmkan 2 fi'il dan dia adalah sisa dari amil yang menjazmkan. Jadi setelah lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'ai wa la finahi wa du'ai itu semuanya adalah menjazmkan 2 fi'il. Jadi mulai dari in sampai idza itu dia menjazmkan 2 fi'il. Nah,
Wa yusamma al-awwalu fi'l asy-syarti wa yusamma ats-tsani jawab asy-syarti. Dan dinamakan yang pertama adalah fi'il syarat dan dinamakan yang kedua adalah fi'il jawab syarat. Ya, misalnya dalam ayat ya ainama takunu yudrikumul maut ya. Maka kita katakan takunu itu adalah fi'il syarat, yudrik ini adalah fi'il jawabannya ya. Dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan menghampirimu ya. Yang pertama disebut dengan fi'il syarat, yang kedua disebut dengan fi'il jawab. Nah, wa qawluhu idza fi syri khassatan ay daruratan la ikhtiyaran fi syri dunan nasri wa mana'a al-basariyun al-jazma biha wa huwa sahihu. Dan perkataan beliau idza pada syair tertentu artinya idza itu hanya menjadi amil yang menjazmkan kalau darurat, bukan dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan bisa memilih. Artinya hanya boleh ditemukan pada syair saja, tidak boleh pada nasr ya. Nasr itu kalimat biasa ya. Jurmiyah ini namanya nasr karena kalimatnya bukan dalam bentuk nadham, bukan dalam bentuk syair ya. Nah, dan ulama ahli Basra mencegah jazm dengan idza wa huwa sahih, dan itu pendapat yang sahih. Jadi yang sahih, idza itu tidak termasuk amil yang menjazmkan, terutama dalam keadaan normal ya. Kalau syair mah apa yang enggak boleh bisa jadi boleh ya. Nah, contohnya idza itu yang tadi disebutkan ya. Jadi contoh idza dalam satu misalnya idza tusibka khasasatan fatajammali, asalnya fatajammal. Apabila kesulitan hidup menimpamu, itu tusibka kenapa majzum? Karena idza di situ ya beramal ya menjazmkan. Nah, wa mimma yunabbahu ilaihi anna al-hamzata fi alam wa alamma hiya hamzatul istifhami. Wa ta'didul jazimi bi idkhaliha la ma'na lahu li imkani ziyadatiha fi ghairiha min al-jawazimi wa kadan nawasibi. Famasalan min an-nawasibi lan wa yumkinu an naqula aidan min an-nawasibi alan bi an nadkhula hamzatul istifhami 'alaiha. Qala Allah Ta'ala alay yakfiyakum wal aula tarku idkhaliha li alla yaksurul 'addu li anna al-'ilma min maqasidihi husnul jam'i wat ta'lifi lal bastu wat ta'wilu. Nah, dan diantara yang perlu diperhatikan ya adalah tentang hamzah pada lafaz alam dan alamma. Itu adalah hamzah istifham ya. Artinya sebetulnya enggak perlu kita menambahkan memasukkan alam dan alamma sebagai huruf jazm tersendiri. Karena sebetulnya itu kan lam sama lamma yang ditambahkan dengan hamzah istifham ya. Dan penambahan amil jazm dengan memasukkannya lah makna tidak ada artinya. Artinya menurut beliau sebetulnya nggak perlu nih kita mengatakan adanya alam dan alamma, karena alam dan alamma itu kan lam sama lamma yang ditambahkan hamzah istifham. Sementara hamzah istifham itu bukan cuma bisa masuk kepada amil jazm, bisa juga masuk kepada amil nasab. Kan lan bisa aja ditambahkan alan ya. Makanya kata beliau nggak perlu sebetulnya musannif menambahkan alam dan alamah sebagai amil jazm. Karena hamzah istifham bisa masuk ke mana aja. Bisa masuk ke amil jazm, bisa masuk ke amil nasab ya. Karena mungkinnya ya kita menambahkan hamzah istifham pada ya huruf ya pada amil jazm yang lain. Begitu pula ya mungkin juga kita tambahkan hamzah pada amil yang menasabkan. Misalnya di antara amil yang menasabkan adalah lan. Maka mungkin bagi kita untuk mengatakan ya lan itu jadi alan ya, ditambahkan hamzah istifham. Dengan kita tambahkan hamzah istifham kepadanya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala alay yakfiyakum. Ya. Tidakkah cukup bagi kalian? Di situ kan ada hamzah istifham sebelum lan.
Maka yang lebih utama adalah meninggalkan memasukkan hamzah kepada amil jazm. Karena akan memperbanyak jumlahnya. Karena ilmu itu tujuannya adalah husnul jami wa ta'lifi, ya. Mengumpulkan dengan baik, bukan untuk menjelaskan dengan rinci, ya, dan panjang. Ya, artinya gini, ya, pesan yang disampaikan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau kita memasukkan alam dan alamma sebagai huruf, sebagai amil jazm tersendiri, maka nanti akan banyak, ya. Akan banyak amil jazm, begitu pula akan banyak amil nasab. Berhubung hamzah istifham itu bisa masuk kemana aja. Makanya kata beliau harusnya nggak perlu musannif itu mengucapkan wal jawazimu samaniyata asyar wa ya lam wa lamma wa alam wa alam, ini nggak perlu, cukup lam wa lamma aja. Jadi setelah lam wa lamma langsung wa lam wal amri wa du'ai wala finnahi wa du'ai, nggak perlu disebutkan wa alam wa alamma. Karena kalau sekiranya wa alam ini boleh disebutkan, maka nanti ya yang lain pun bisa, ya, misalnya walan jadi an, walan, wa alan, ya. Kan bisa aja kayak gitu, ya. Nah, ini tambahan dari beliau. Oh, Masya Allah, ini panjang sekali penjelasannya, ya. Nah, demikian mungkin sampai di sini. Insya Allah pembahasan ini mudah, ya. Untuk mendapatkan contoh-contohnya silakan antum cari sini dalam Al-Quran, ya, contoh-contoh penggunaan amil nasab dan amil jazm, atau silakan lihat di buku Aneh yang untuk pemula cetakan yang terbaru, itu lengkap, ya, contoh-contohnya dari Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.